Sahabat, setiap perjalanan ruhani tidak selalu berjalan di jalan yang lapang dan terang. Ada kalanya ia harus melewati lorong-lorong sunyi, disertai ujian, kesalahpahaman, fitnah, bahkan serangan yang datang silih berganti. Namun justru disitulah Allah sedang mengajari hambanya tentang keikhlasan, kesabaran, dan keteguhan hati dalam mengemban amanah. Kisah ini bukan tentang kelebihan seseorang, bukan pula tentang kehebatan ilmu atau kemampuan. Ini adalah kisah tentang bagaimana pertolongan Allah bekerja dengan caranya sendiri, melalui manusia biasa yang terus belajar membersihkan diri, melayani sesama, dan tetap berjalan meski letih, meski disalahpahami, meski harus berhadapan dengan berbagai rupa manusia dan ujian kehidupan. Apa yang akan kita dengarkan bukan sekadar cerita, melainkan potongan-potongan hikmah dari perjalanan panjang, tentang dakwah, tentang murid dan guru, tentang keikhlasan yang diuji, serta tentang bagaimana Allah menjaga hambanya yang bersandar penuh kepadanya. Baiklah sahabat, kita lanjutkan kembali kisahnya. Kisah perjalanan Sang Kiai bagian 67. Karena anaknya sudah sembuh, Pak Sutono pamit dan berjanji akan bersama serombongan temannya, penjual bubur kacang hijau, minta izin untuk ikut pengajian rutin. Kuiyakan saja, padahal aku juga yakin itu hanya basa-basi. Dan sampai cerita ini kutulis, juga tak nongol ikut pengajian sama sekali. Aku tak memperdulikan. Bagiku, ajakanku sudah dicatat di sisi Allah menjadi amal ibadah, dan tak akan hilang atau terganggu dengan kedatangan atau tak datang, atau dusta atau tidaknya orang yang kuajak. Ketika kejadian soal anaknya Pak Sutono itu, ada banyak juga pasien di rumahku yang kebanyakan adalah soal serangan gaib dan soal jin. Ada yang bertanya, kenapa kok orang tasawuf atau orang toreko itu selalu bersinggungan dengan klinik dan soal gaib dan jin? Sebenarnya, secara pribadi, saya sama sekali tidak tahu soal jin dan aneka klinik. Jadi memberi pertolongan semata-mata bersandar pada Allah. Jadi jangan dikira lantas saya sendiri tahu soal jin, apalagi soal isi senjata. Kalau dideteksi dengan ilmu terawang atau ilmu teropong, ya jelas akan gak ada apa-apanya. Karena memang orang toreko itu hanya belajar bagaimana membersihkan ruhani, sehingga ruhani itu pantas diisi oleh Allah. Sifat ikhlas, ridho, sabar, qanaah, menerima takdir Allah. Jadi kok kemudian ada kelebihan apapun dalam diri, maka itu sama sekali saya sendiri tak tahu. Taunya setelah dipraktikkan, oh ternyata saya diberi atau dianugerahi Allah kelebihan seperti ini. Orang yang sudah menjalankan amaliyah dariku juga akan tahu kalau yang dijalankan oleh orang toreko itu sama sekali tidak ada unsur mempelajari ilmu gaib dan mempelajari ilmu hikmah. Semua hanya membersihkan diri dari budi pekerti tercela dan mengganti dengan budi pekerti terpuji. Jadi kok kemudian ada orang yang minta pertolongan ini itu sebenarnya secara hakikatnya juga tak tahu. Apa ini nanti bisa menolong apa enggak? Ya pasrah saja pada pertolongan Allah. Datang seorang ibu-ibu setengah baya. Aku seperti pernah melihatnya, tapi di mana lupa. Apa ada yang bisa saya bantu, Bu? Tanyaku setelah duduk di depan ibu yang kurus kering tubuhnya. Saya ini sakit, Kiai, jawabnya lirih. Sakit apa? Sakit disantet orang. Disantet? Tanyaku heran. Iya, jawabnya masih dengan nada lirih. Iya, saya disantet sudah sejak 5 tahun silam, dan sudah saya obatkan kemana-mana, tapi tak sembuh juga. Boleh diceritakan bagaimana awal mulanya? Saya bekerja membuat rengginang. Kalau Jawa Timur namanya krecek, makanan dari ketan yang ditanak, dikeringkan, dan diberi rasa terasi atau rasa gula merah. Saya usaha meningkat pesat sampai saya titipkan ke Matahari atau mall, juga Indomaret. Banyak pesanan dari mana-mana sampai saya punya banyak karyawan
dan bisa untuk menyekolahkan anak saya sampai tingkatan kuliah. Namun 5 tahun yang lalu, awalnya di rumah kayak ada pasir yang ditaburkan atau terdengar ledakan berkali-kali tiap malam. Dan anehnya, kemudian beras ketan yang saya masak jadi berwarna seperti warna batu bata yang dihancurkan, sehingga tak bisa saya jadikan rengginang. Lama-lama usaha saya bangkrut, dan saya juga sakit. Sakit saya ini seperti ada yang berjalan di dalam tubuh. Ya, seperti kelabang gitu. Sehingga rasanya sakit sekali. Tapi anehnya, ketika saya ke rumah sakit, kok nggak ada apa-apa, tak ada penyakit di tubuh saya. Sementara sakit saya makin parah saja. Akhirnya saya bawa ke pengobatan orang pinter. Dan dari tubuh saya dikeluarkan ada paku, benang, rambut. Kisahnya memelas. Lalu bagaimana setelah dikeluarkan, apa sembuh? Tanyaku. Ya sembuh, tapi cuma sekali. Besoknya malah kambuh lagi, malah semakin sakit dari sebelumnya. Perut seperti ditusuk-tusuk, bahkan napas rasanya sampai tak bisa. Saya hanya tidur tak berdaya. Anehnya, kalau saya pakai sholat, ada saja gangguannya. Gangguannya bagaimana itu, Bu? Pernah saya sedang berdiri sholat, tiba-tiba di tempat saya sujud ada pocong yang sedang tiduran. Ya saya kan jadi nggak bisa sujud. Saya mundur, pocong itu mengikuti merubah duduknya. Saya akhirnya kabur dan tak jadi sholat. Saya sudah lelah berobat, sampai tetangga saya mengajak zikir di majelis kiai ini. Oh, ibu pernah ikut zikir di majelis toh? Pantesan kayaknya saya pernah lihat, cuma saya lupa di mana. Lalu bagaimana? Nah, waktu zikir kesini kemarin kan saya membawa air yang ditaruh di tengah jamaah itu. Air itu saya pakai mengepel rumah dan saya pakai mandi. Lalu bagaimana kelanjutannya? Ya, waktu rumah saya pel, terjadi banyak ledakan. Entah di dalam tanah atau di atas genteng. Suaranya seperti petasan sampai rumah saya bergetar. Ya saya yakin saja. Juga saya pakai mandi dan alhamdulillah sakit saya berkurang banyak. Syukur kalau begitu. Juga saya sudah mulai membuat rengginang lagi. Tapi 2 hari yang lalu, kok sakit saya kembali lagi. Bahkan beras ketan yang saya mau buat rengginang bukan hanya berwarna merah, tapi berwarna hitam seperti pasir aspal. Ini bagaimana, Kiai? Tolong saya dibantu. Ya insya Allah saya akan bantu ibu ini. Semoga Allah menolong kita dari orang-orang fasik. Coba ibu minum air yang kuberi, biar yang dalam tubuh saya keluarkan dulu. Kalau di rumah itu harus dipagar. Kalau ndak dipagar juga diobati. Misal sembuh dihantam lagi juga akan kena karena tak dipagar. Insya Allah nanti ku beri pagaran untuk rumahnya. Semoga nanti akan selamat dan usahanya berkah, kataku menghibur. Setelah ibu itu meminum air yang kudoakan dan kusuruh menempelkan jari di fotoku, sebentar kemudian pingsan. Dan ku tarik satu persatu apa yang dikirim orang. Setelah semua keluar, dia sadar dan ku berikan pagaran untuk rumahnya. Dan setelah merasa tubuhnya enakan, dia pamit pulang. Sebenarnya lelah juga, walau kelihatannya dalam praktik tidak banyak melakukan gerakan atau kerjaan berat. Mengeluarkan penyakit atau jin sangat menguras tenaga dan energi. Tapi pengalaman sekian waktu sedikit banyak akhirnya tahu bagaimana agar ketika mengeluarkan jin atau kekuatan jahat dari tubuh seseorang, tapi tak banyak menguras energi. Aku juga masih selalu belajar dan belajar, mengartikan anugerah Allah ini agar bermanfaat untuk menolong sesama. Walau jika menolong orang yang kena jin kiriman, atau menolong orang yang kena santet, aku akan disantet atau diserang dukun yang mengirim jin. Jika menolong 10 orang, maka akan dikeroyok dukun 10. Ya, itu risiko. Masak ada orang minta tolong lantas kutolak. Allah sudah menggerakkan mereka datang kepadaku. Artinya juga Allah pasti memberikan kekuatan padaku yang kenyataannya tak punya kelebihan apa-apa.
Seperti biasa, setelah mimpin zikir rizki, aku duduk selonjoran di teras rumah untuk menyelonjorkan kaki biar tidak kena varises karena dipakai duduk bersila. Sekalian sambil buka pesan yang masuk di pesan Facebook. Tengah santainya, ada 2 mobil berhenti dan seorang penumpang turun. Ternyata tetangga belakang rumah yang juga muridku, namanya Kang Ridwan. Bersama rombongan dari mana, Kang? Tanyaku setelah Kang Ridwan duduk di depanku. Dia tertawa-tawa. Kutunggu saja selesai tertawanya. Kenapa tertawa? Tanyaku. Karena dia makin senyum-senyum penuh rahasia. Ini habis menyidangmu. Kok menyidangku? Maksudnya apa? Tanyaku heran. Loh, kamu nggak ngerti, toh kalau telah dibuat ribut di masjid? Tanyanya. Makin membuatku bingung. Loh, dibuat ribut soal apa? Aku kan nggak urusan sama masjid. Apa salahku? Biasa dari Askan yang memusuhimu. Wah, apalagi masalahnya? Coba ceritakan. Aku makin penasaran. Begini ceritanya. Kemarin Askan kan mengumpulkan para pengurus masjid untuk diajak menyerangmu. Ya maksudnya, kamu kan menyalur air dari masjid, jadi para pengurus diajak untuk mengobrak-abrik paralon yang kamu pasang. Loh, itu kan sudah 3 tahunan, selama ini tak apa-apa kok. Ya, pengurus masjid ada yang terpancing, ada juga yang tidak terpancing. Soalnya Askan bilang, yang kamu lakukan mengambil air di masjid itu haram. Tidak boleh mengambil apa yang di masjid termasuk air. Itu kata dia. Kok aneh? Kan saya izin pada pengurus Tokam. Dan bagaimana orang yang berwudu di masjid itu, bukannya mereka semua mengambil air di masjid. Malah Masjidil Haram kan orang dari seluruh dunia datang mengambil air Zam-Zam. Kalau itu salah, kan Masjidil Haram itu sudah melarang orang mengambil air Zam-Zam. Bagaimana itu? Kami orang bodoh, makanya kami bingung atas pernyataan dari Askan itu. Ya lantas kami tadi menghadap ke Kiai Sofwan, meminta pertimbangannya. Tadi kami semua pengurus masjid menghadap Kiai Sofwan. Lalu apa kata Kiai Sofwan? Tanyaku. Ya malah Kiai Sofwan bilang tak apa-apa. Apalagi air yang kamu pakaikan untuk keperluan jamaah, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Air masjid itu milik Allah, jadi bebas dipakai siapa saja, asal bukan listriknya. Kan kamu tak memakai listrik masjid. Lalu bagaimana ini kelanjutannya? Ya, kamu boleh mengambil air masjid, tak apa-apa. Ya, Askan itu selalu berusaha mengerecoki aku. Biarkan saja. Satu masalah selesai. Mencari masalah baru untuk dijadikan masalah. Entah mau membuat saingan mendirikan majelis tandingan, ya aku malah senang saja. Kan makin banyak orang yang mendakwahkan Islam. Islam makin subur. Tapi seharusnya nggak pakai mengerecoki diriku. Bikin saja jamaah sendiri kan beres. Oh ya, kalau dia ngajar ngaji di masjid itu yang pakai speaker itu, yang datang berapa orang? Ya yang datang paling 4 orang. Orang juga malas datang kalau datangnya selalu malah dijelek-jelekkan di depan jamaah yang lain. Jawab Kang Ridwan. Ya udahlah Kang, nggak usah diperdulikan. Biarkan saja apa yang dilakukan. Iya, tapi ini soal air sampai diadakan sidang berkali-kali oleh pengurus masjid. Ya voting gitu. Apa saluran paralonmu dibongkar atau bagaimana? Ya nggak ada dicapai kesepakatan. Ya kalau nantinya bikin ribut, biarlah nanti kubongkar. Ya nggak usah, semua pengurus masjid nggak apa-apa. Juga sudah dijelaskan sama Kiai Sofwan. Kalau yang kamu lakukan boleh, nggak apa-apa. Ya nanti kalau misal jadi masalah, lebih baik ku bongkar saja. Sudah, jangan dipikirkan. Kami siap membela. Jelas Kang Ridwan, sambil berdiri dari kursi duduk dan minta diri. Soal masalah orang diriku mengambil air di masjid makin ramai. Walau sudah dimintakan Batsul Masail, dan keputusan menunggu Kiai Sofwan menyiarkan di hari Senin. Sampai akhirnya hari Senin tiba, para jamaah pengajian banyak yang datang untuk mendengar pengumuman yang akan disiarkan, sekaligus dalil apa yang akan dipakai di keputusan Batsul Masail.
Dan orang semua menunggu dengan dak-dikduk. Sementara dari pertama diriku diributkan, malah aku sendiri tak tahu menahu kalau diributkan. Ya karena di rumahku sendiri tiap hari banyak tamu, juga karena aku sudah disibukkan mengurusi pengajian di Pekalongan Banten, kadang Jepara, malah mau ditambah Bogor. Kesibukanku mengurus jamaah, memberi makan ketika jamaah sedang mengadakan zikir bersama, sudah menyita pikiran dan tenagaku. Otomatis aku harus wirawiri dan tak ada waktu lagi mengurusi soal apa yang diributkan oleh Askan. Kiai Sofwan mengumumkan dengan jelas dan gamblang di saat pengajian masjid. Juga kitabnya disebut dari mana diambil. Bahkan kitab cetakan dari mana dan kapan mencetaknya disebut juga. Menurut cerita orang yang mendatangi pengajian. Karena aku sendiri tak pernah datang ke pengajian. Karena urusanku beda. Urusan pengajian di masjid, desaku kan hanya sebatas sedesa saja. Kayak Askan saja kalau mengajar di masjid juga paling yang ikut 5 orang. Sementara kalau aku memimpin zikir di Majelis Banten, yang datang sampai dari Jakarta, Tangerang, Bekasi, Bogor, Pandeglang, Serang, sampai ke Subang. Sedang jamaah yang datang sampai 500-600 orang. Kalau hanya urusan iri dengki seseorang, lantas aku terseret kepikiran dan mengenyampingkan jamaah yang kuurusi, kok rasanya aku ini harus belajar lagi menjadi orang yang bisa dipercaya guruku. Dan keputusan yang diumumkan berdasarkan Batsul Masail bahwa apa yang kulakukan sangat boleh dilakukan dan tak ada dalil manapun yang melarang. Sebab masjid adalah milik umum. Siapa saja boleh mengambil manfaat untuk umum. Dan tak ada yang melarang. Ini bukan soal Kiai Sofwan mengenalku. Bahkan Kiai Sofwan sama sekali tak mengenalku. Jadi dia tak memihak padaku sama sekali atas keputusan yang diambil. Akhirnya permasalahan jelas. Semua jamaah pun bernapas lega. Yang asalnya pengurus karena terprovokasi oleh Askan dan menyalahkanku, kemudian lantas tak mempermasalahkan. Paginya Kiai Sofwan menyiarkan keputusan. Sorenya Askan mengundurkan diri dari menjadi imam masjid. Aneh juga kedengarannya, imam masjid kok ada yang mengundurkan diri kayak jabatan presiden saja. Dan itu disiarkan lewat pengeras suara. Ya biarlah, yang penting ku bisa berusaha selalu istiqomah mengurusimu dan jamaahku. Semua diurus masing-masing. Kadang menulis itu timbul kekambuhan dan tidak bisa ditahan rasa ingin menulis. Tapi kadang jangka waktu lama tidak menulis, lantas timbul kemalasan untuk menulis. Apalagi menulis hanya dengan 2 jari, sudah malas. Setengah, jadi juga malas lagi meneruskan. Jadi heran kadang kalau melihat betapa banyaknya hasil karya Syekh Nawawi, atau Imam Syafi'i, atau Imam Ghazali. Heran juga kok mereka bisa menulis begitu banyaknya karya. Apalagi karya mereka haruslah jauh dari kesalahan, tak seperti karya Ko Ping Ho atau Wiro Sableng atau Harry Potter. Asal tulis juga nggak akan ada yang komplain. Beda dengan karya Imam Syafi'i atau Imam Ghazali yang penuh syarat dengan muatan ilmu. Kayak tulisanku yang acak-acakan ini juga nggak akan ada yang komplain aku mau nulis apa juga. Zaman dulu, sebelum ada internet atau internet belum begitu booming kayak zaman sekarang, jadi ingat waktu dimintai karya tulis di majalah Alkisah. Aku diminta tulisan dikirim lewat email. Saat itu mau bilang terus terang, email saja itu apa aku nggak tahu. Aku nggak berani, takut dibilang katrok. Padahal itu tahun 2002-an, ya belum lama. Ya aku iyakan saja. Nanti karya akan kukirim lewat email saja. Saat itu aku pergi ke warnet. Masih ingat, saat itu warnet juga masih pakai komputer kotak besar model lawas. Wah, megang komputer saja nggak pernah. Sampai di warnet tengah-tengok tolah-toleh kayak orang nyari jarum padahal nggak kehilangan jarum. Nyalain komputer saja nggak bisa. Ini nyalainnya bagaimana mbak? Kataku pada penjaga warnet. Lalu penjaga warnet mendekat dan power komputer dipencet.
Setelah nyala, aku makin bingung. Lah mau ngapain? Apa yang dipencet? Walah, makin bingung saja. Akhirnya klik sana sini, nggak karuan juntrungnya. Dalam hati menggerutu, kenapa juga majalah Alkisah kok minta hasil karyaku dikirim pakai email segala? Lah ini terus bagaimana kelanjutannya? Email itu juga apa? Akhirnya hanya bingung saja dan pulang dengan tangan hampa. Sekarang zaman sudah serba internet dan sudah lazim. Malah sudah basi kalau main internet nggak dipakai bisnis. Bahkan di Facebook, komunitas bermacam-macam. Dan internet juga dipakai berbuat baik juga akan menghasilkan kebaikan. Dipakai berbuat jahat juga, pintu gerbangnya terbuka lebar. Lahannya juga subur. Berdakwah lewat internet, dulu aku mulai di tahun 2007. Setidaknya sampai tulisan ini kutulis, sudah 6 tahun berjalan. Awalnya para teman seperguruanku sangat menyalahkanku. Ya yang menyalahkan tentu saja mereka yang sudah beranggapan duluan kalau internet itu porno, internet itu tak benar, dan lain-lain. Sehingga awalnya juga guruku melarang, sehingga aku sendiri berjalan dengan inisiatifku sendiri. Dan ternyata sambutannya sangat bagus. Setelah guruku tahu juga, akhirnya cara dakwahku juga didukung. Apalagi setelah kemajuannya ke depan, murid-murid internetku lebih unggul dari murid biasa. Malah dukungan dari guruku makin kuat, sampai beliau sendiri menekankan dengan tertulis, murid internetku adalah sudah diakui sebagai murid guruku. Sekian lama waktu, tentu saja banyak kejadian-kejadian. Apalagi orang di internet adalah bersifat umum dan bisa dari kalangan mana saja. Sehingga hampir tiap hari ada saja orang internet yang datang ke gubukku. Dari mana saja. Tapi aku sendiri yakin, sekalipun murid dari internet, itu tak lepas dari kehendak Allah memilihkan mereka menjadi muridku. Karena aku sendiri berdoa pada Allah untuk memilihkan murid-murid pilihan yang bisa kuandalkan berjuang di jalan Allah. Walau di satu kesempatan berbondong-bondong murid datang, dan nanti akan disortir oleh alam. Mereka yang tak seharusnya menjadi muridku akan perlahan mundur dan patah di tengah jalan. Dan ada yang bertahan, yang kuyakin akan memetik buah manisnya ilmu, dan akan mempunyai kelebihan sebagaimana kelebihan yang dianugerahkan Allah padaku. Mereka hanya perlu menjalankan amaliyah yang memang sudah kupaket dalam bentuk lelaku bertahap. Dari berbagai macam orang yang datang dan ingin menjadi muridku, banyak juga yang awalnya hanya ingin keluar dari masalah yang dihadapi, atau ingin mencari kebahagiaan hidup, atau alasan-alasan lain yang dibawa oleh masing-masing orang. Juga banyak latar belakang kehidupan yang mereka lalui. Sehingga ketika bertemu denganku, kemudian memunculkan berbagai cerita dan kisah. Sebenarnya akan banyak jika kutulis dan akan memakan waktu yang lama. Akan kutulis beberapa, semoga ini bisa menjadi pembelajaran juga, bisa diambil hikmah di balik kejadian yang terjadi. Maaf jika nama-nama mereka mungkin bukan yang sebenarnya, untuk menjaga rahasia masing-masing orang, mungkin saja tak mau dipublikasi. Hari masih pagi. Sebenarnya kalau pagi, waktuku tidur. Kalau orang sekitar rumahku, biasanya tak akan bertamu ke rumahku. Karena tahu waktu pagi aku pasti tidur. Karena semalam suntuk nggak tidur. Dan waktuku tidur adalah pagi. Tapi pagi sudah ada tamu. Istriku membisikiku kalau ada tamu dari Semarang. Mau ditemui atau nanti setelah sholat zuhur. Sebenarnya mata juga baru terpejam. Jelas perih. Mending kutemui dulu. Mungkin setelah kutemui sebentar, baru aku bisa tidur dengan nyenyak. Dari mana? Tanyaku. Semarang, Mas. Saya Ibeng, Mas. Yang ada di Facebook, jawab pemuda berpakaian rapi ala pegawai negeri. Ada perlu apa? Ya, pertama silaturahmi. Kedua, saya ingin minta dibersihkan dari gangguan jin yang ada di tubuh saya. Sudah mengamalkan zikir pondasi dariku, tanyaku.
Karena selama ini sepengalamanku, kalau orangnya belum menjalankan zikir pondasi, pengeluaran jin biasanya akan lebih menguras tenagaku. Karena jin di dalam tubuh orang yang belum mengamalkan pondasi dariku biasanya di dalam masih kerasan, karena di dalam tak panas sama sekali. Jadi, kalau mau dikeluarkan harus menggunakan melulu tenagaku. Dan kalau jinnya sampai 40 atau 50, aku cukup lelah. Alhamdulillah sudah, Mas. Tapi anehnya tiap mengamalkan amalan zikir pondasi, kayak ada yang berjalan di dalam tubuhku, kayak ular gitu. Juga di punggungku, kayak digelayuti sesuatu. Jadi tubuh serasa berat. Oh, begitu. Kuambil air lalu kutiup doa minta jin dikeluarkan dari tubuh orang itu. Dan kusuruh menempelkan jari di fotoku. Selang beberapa saat, tubuhnya mulai mengejang dan menggereng-gereng seperti suara macan. Kubiarkan saja. Lalu ku dekati. Ku tempel tanganku di punggungnya. Dia mulai mengeluh panas. Panas dengan suara yang bukan lagi suara lelaki itu, tapi sudah berubah suara berat, tanda jin dalam tubuhnya sudah menguasai sebagian kesadarannya. Berulang kali kutanya, jinnya menjawab dia tak tahu kenapa dia sampai ada di dalam. Karena tak kudapat jawaban jelas, lantas saja ku tarik keluar. Daripada kelamaan, karena mataku juga lagi ngantuk-ngantuknya. Setelah 3 jin ku keluarkan, kurasa sudah tak ada lagi. Dulu pernah mengikuti pengisian? Tanyaku pada Ibeng. Iya Mas Kiai, tapi sudah lama sekali. Pengisian pakai apa? Saya disuruh menelan telur oleh orang yang mengisiku. Ya waktu itu lagi musim ada ninja-ninja itu, jadi untuk jaga-jaga. Saya diajak teman untuk mengikuti pengisian. Oh begitu rupanya. Iya mas, apa sekarang sudah bersih? Sepertinya sudah. Rasanya bagaimana? Ya rasanya sudah entangan mas Kiai, juga rasa berat di punggung juga. Demikianlah sahabat, kisah perjalanan Sang Kiai bagian 67. Dari kisah ini, kita belajar bahwa jalan pengabdian tidak selalu disambut dengan pujian dan penerimaan. Ada kalanya justru disertai kesalahpahaman, tuduhan, bahkan permusuhan. Namun orang yang berjalan karena Allah tidak sibuk membela diri, ia sibuk membenahi hati dan menjaga amanah yang telah dititipkan kepadanya. Kita juga diajarkan bahwa menolong sesama bukanlah soal memiliki kelebihan, melainkan soal keberanian untuk bersandar penuh kepada pertolongan Allah. Ketika niat lurus dan langkah dijaga dalam keikhlasan, maka Allah sendiri yang akan membersihkan jalan, melindungi hambanya, dan menampakkan kebenaran pada waktunya. Kisah ini mengingatkan kita bahwa ilmu sejati bukan untuk meninggikan diri, melainkan untuk melayani, menenangkan, dan membawa manusia kembali kepada Allah. Dan bahwa istiqomah, meski dalam sunyi dan lelah, jauh lebih mulia daripada gemerlap yang penuh ria. Semoga dari kisah ini kita mampu mengambil hikmah dan pelajaran, menguatkan kesabaran dalam ujian, meneguhkan keikhlasan dalam amal, serta menambah keyakinan bahwa setiap langkah yang diniatkan karena Allah tidak akan pernah sia-sia.